Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mohon maaf, mohon diizinkan Pak. Jadi saya ingin berdiskusi dengan Bapak tentang tugas saya di modul 3.1 di Pendidikan Guru Penggerak angkatan 11 ini. Mohon izin berkenan waktunya, Pak. Oh iya, silakan Bu Jumara, silakan. Mudah-mudahan saya bisa jawab ya. Iya. Maaf Bapak, mengganggu waktu Bapak jadinya. Jadi di sini saya mencoba untuk bisa juga menggali apa yang Bapak rasakan selama di sekolah. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Oke, terima kasih Bu Jumara. Jadi memang kalau sekolah itu pasti menghadapi kasus yang disebut dengan etika. Banyak hal yang berkaitan itu, contohnya BPDB, kemudian juga pergaulan siswa juga, kemudian pencurian. Tapi itu betul-betul kita harus bisa mengambil keputusan yang bijak. Artinya apa? Karena sama-sama itu sama-sama mungkin tidak enak, tapi saya harus bisa mengambil keputusan yang sangat bijak, yang efektif tentunya bagi kepentingan semuanya. Terima kasih Pak. Kemudian selanjutnya itu biasanya nih bagaimana Bapak melakukan pengambilan keputusan di sekolah, terutama tuh tentang kasus-kasus di mana dua kepentingan tuh sama-sama benar dan mengambil nilai kebajikan yang sama. Iya, terima kasih. Jadi memang tadi sudah kasih contoh ya, jadi banyak hal yang sama-sama pentingnya, tapi saya harus mengambil keputusan yang mungkin tidak ya, harus yang jelas tidak populer, yang jelas, tapi saya dengan pertimbangan yang betul saya harus tahu betul permasalahan itu ya. Jadi saya harus mengerti betul permasalahan itu, kemudian saya juga harus sharing dengan wakil-wakil atau dengan kawan-kawan kita semuanya, sehingga ya dari sama-sama penting, tetapi saya putuskan mana yang penting, mana yang lebih efektif, sehingga saya setelah ada pertimbangan, ada diskusi, ada gambaran-gambaran tadi, sehingga saya akan memberikan keputusan yang dianggap lebih. Artinya dalam hal ini berarti Bapak keputusan itu resikonya yang paling rendah, gitu ya Pak ya. Kemudian keputusan itu apakah berdampak pada jangka panjang, seperti itu mungkin Pak ya. Kemudian Pak, selanjutnya itu kan ada langkah-langkah atau prosedur itu, seperti apa langkah-langkah dan prosedur yang biasanya Bapak lakukan selama ini dalam proses pengambilan keputusan yang Bapak lakukan? Ya, terima kasih. Jadi memang yang pertama tentunya saya harus tahu masalah itu, mengerti permasalahan itu dengan jelas ya. Kemudian setelah itu saya kumpulkan data-data itu, ya saya harus tahu persis ya. Kemudian yang lengkap ya, sehingga nanti setelah itu baru kita diskusikan, kita sharing apa-apa yang memang baik untuk semuanya, sehingga kemudian kami bisa memutuskan yang tahu akan akibat baik dan buruknya, akibat jangka panjangnya yang bagaimana yang adanya, sehingga saya akan terpelajar atau ada keputusan yang bijak, yang efektif untuk kepentingan masa depan. Nah kemudian dari pengalaman yang sudah Bapak alami gitu, hal apa saja tuh yang Bapak anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bapak? Ya tentunya saya harus transparan ya, harus bukan keputusan saya sendiri. Kalau saya mengambil dulu, artinya saya enggak mungkin saya masih tidak objektif. Jadi saya
yang pasti harus kita diskusikan bersama, ya, kita transparansi, ya, walaupun memang ini menyangkut kepentingan berbagai pihak tadi, sehingga keputusan tadi bukan keputusan saya, keputusan bersama yang sama-sama kita tahu bahwa keputusan itu ya mungkin ada yang tidak enak, tapi saya tetap mempertimbangkan mana yang paling bisa. Kemudian kalau misalnya nih Pak ya, dan sebaliknya apa saja tantangan yang Bapak hadapi dalam pengambilan keputusan yang tadi saya sebutkan pada kasus-kasus dilema etika itu? Ya, tantangannya memang tadi ada mungkin tidak pas apa yang kita, tapi kita harus tahu juga bahwa kita itu kita tinggal di lingkungan wilayah yang ada pejabat daerah yang kasus BPDB, ya. Kemudian kita ya sebenarnya kita nggak enak, ya, tetapi ya kita harus akomodir semuanya, ya. Karena BPDB tidak masuk, tapi karena kita ya ada bina hubungan, ya, bisa tidak bisa ya kita harus akomodir semuanya. Oh, baik, Pak. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah jadwal atau tata cara tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika ini? Kemudian maksudnya ada masa atau jadwal tertentu Kak? Jadi Jojumara seperti dalam kita ya, kita ada pembinaan ya, setiap minggu Sabtu kita pembinaan kelas. Ada permasalahan yang dapat dilema etika atau nanti terpecahkan pada tiap bulan yang rutin kita pada minggu 4 ya, kita rutin adakan pembinaan, diskusi apa permasalahan yang menyangkut ada yang berbeda. Tapi kadang-kadang ada hal yang harus segera kita selesaikan, ya, sehingga kalau jadwal tertentu ada setiap bulan sekali minggu 4 ya. Nah kemudian pada saat-saat yang urgen ya penting ya kita cepat segera eksekusi, ya, karena memang ya permasalahan jangan sampai nanti berkembang. Kadang-kadang itu mungkin seminggu sekali gitu. Artinya ketika ada masalah yang memang harus diselesaikan di tempat atau yang memang bisa ditunda, bisa terjadwal seperti itu Pak ya. Bentuk dan prosedurnya itu seperti apa Pak dijalankan? Ya kita kan sudah kita rutinitas ya untuk pembinaan kelas itu dulu itu kan sudah menghandle permasalahan sekolah. Nah, kalau seandainya nanti ada permasalahan yang memang harus segera diselesaikan, langsung kita tidak lanjuti, kita diskusi, kita putuskan, ya kita ambil keputusan karena memang kadang-kadang ya kita perlu waktu. Nah kemudian yang tadi yang kalau seandainya kita bisa kita tunda ya tadi perlu sebulan sekali. Ya, jadi banyak hal contoh kasus ya. Perkelahian saja itu juga kita harus dicek juga karena ini anak siapa, ini harusnya yang dibela siapa, ya, dan ini untuk supaya untuk mendidik bagaimana, termasuk kasus penculikan juga mengambil barang anak juga, ya itu juga maksudnya karena dimati itu banyak hal contohnya. Itu Iya. Baik Bapak, artinya keputusan tentang dilema etika ini melibatkan seluruh pihak ya Pak, pada intinya supaya keputusannya tidak salah begitu ya, kalau bisa ambil kesimpulan dari pembicaraan kita pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak sudah memberikan waktu, kemudian mau berbincang-bincang dengan saya untuk saya dapat menyelesaikan tugas modul 3.1 tentang pengambilan keputusan yang dilakukan oleh seorang pemimpin pengajar. Mungkin demikian Bapak dari saya, mohon maaf bila saya tidak berkenan, dan sekali lagi terima kasih Bapak sudah bisa meluangkan waktu untuk saya. Sama-sama di Mas Jojumara, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi yang menjadi bekal Ibu untuk nanti bisa menjadi mungkin juga pas bola atau pengawas ya. Jadi mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Dari pengambilan keputusan yang sudah Bapak lakukan, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini
mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan terhadap kasus dilema-dilema etika yang pernah Bapak alami? Oke, terima kasih Bu Jumara. Jadi sudah saya katakan tadi ya bahwa ini suatu organisasi. Ya, jadi tidak mungkin ego saya yang lebih dominan keputusan. Jadi saya tetap ada pembantu saya atau mitra saya, wakil-wakil saya ada 4, ada kurikulum, ada humas, ada kesiswaan, kemudian juga wali kelas juga, ada guru PP. Jadi semuanya kita ajak share dan diskusi. Baik Pak, dari semua hal yang tadi sudah Bapak sampaikan, itu pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman-pengalaman ya selama Bapak mengambil keputusan terhadap dilema etika? Oke, terima kasih. Jadi memang etika itu adalah suatu kita yang memutuskan sesuatu yang sama-sama mungkin penting ya, sama-sama tidak populer dan bisa dikatakan, tapi saya harus mempertimbangkan mana yang paling efektif ya, sehingga saya nggak mungkin ini suatu organisasi nggak mungkin satu sendiri. Saya ajak wakil saya, kemudian diskusi, kemudian ya kita kasih gambar-gambar bagaimana kalau keputusan ini jangka panjangnya, jangka pendeknya ya, sehingga saya sudah transparan, kemudian ada keterbukaan, ada diskusi bersama dan tidak ego saya, sehingga dari itulah ya kita belajar untuk bahwa keputusan bersama adalah yang paling tinggi ya, sehingga akan lahir keputusan yang mungkin baik untuk atau bijak untuk kita semuanya. Oke, baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bundanya. Waalaikumsalam. Kabar Bunda? Sehat. Maaf ini Bunda dalam aktivitas Bunda sehari-hari. Kali ini saya Jumara Santi dari CGP Angkatan 11 ingin bertukar pikiran dengan Bunda tentang modul yang selama saya belajar sekarang di PDP Angkatan 11 ini. Modul 3.1 tentang pengambilan keputusan yang selama ini sudah Bunda jalankan selama Bunda. Baik, kita langsung saja untuk menanggapi ya Bun. Bun, ini selama ini kan Bunda itu kan sebagai pimpinan di sekolah ini ya, di SMPIP Kota Air. Ya, bagaimana cara Bunda agar dapat mengidentifikasi kasus-kasus itu, apakah kasus itu merupakan dilema etika? Oke, terutama kita identifikasi dulu. Identifikasi dilema etika biasanya melibatkan untuk pengamatan terhadap situasi di mana konflik antara 2 atau lebih bisa sama-sama penting. Jadi nanti ada beberapa konflik baru kita pertimbangkan mana yang lebih penting dan yang terjadi di berbagai bentuk seperti konflik antara kebijakan sekolah dan kebutuhan individual siswa. Jadi keputusan di mana kita ambil keputusannya tidak memiliki jawaban yang jelas dan semuanya opsi harus kita pertimbangkan terlebih dahulu untuk dampak positif dan negatifnya. Artinya di situ ada kepentingan jangka pendek, jangka panjang seperti itu ya Bunda. Baik Bun, terima kasih sudah bergabung. Kemudian selanjutnya itu gimana atau bagaimana Bunda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bunda, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada 2 kepentingan yang tadi Bunda sebutkan ya, yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Dalam hal tersebut biasanya kami mengambil keputusannya, saya cenderung untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, mungkin dari berbagai pihak yang terkait. Kemudian saya menganalisis pro dan kontra dari setiap opsi serta mempertimbangkan dampak jangka panjangnya. Jika kepentingan yang sama-sama valid, saya akan berusaha mencari solusi yang mengakomodasi kedua pihak tersebut sebaik mungkin atau mencari kompromi yang seadil-adilnya. Ya baik, jadi semua ini sudah dilakukan ya Bu. Kemudian bagaimana langkah-langkah atau prosedurnya, seperti apa sih yang biasanya sudah Bunda lakukan selama ini? Biasanya yang pertama tetap ya, ketika ada sebuah kasus kita tetap yang pertama kita lakukan adalah mengidentifikasi masalah secara jelas. Jadi permasalahan itu seperti apa kita identifikasi dulu. Yang kedua mengumpulkan data dan informasi.
data-data yang valid dan informasi dari pihak-pihak terkait dengan kegiatan tersebut. Terus ketiga, mendiskusikan dengan tim atau dengan pihak-pihak terkait untuk mendapatkan perspektif tambahan. Setelah kita kumpulkan, diskusikan, baru yang keempat mempertimbangkan berbagai opsi dan konsekuensinya. Lalu yang terakhir baru membuat keputusan berdasarkan yang sudah kita kumpulkan dari awal tadi, dan hasilnya memastikan bahwa keputusan tersebut efektif dan adil. Dari hal-hal yang selama ini oleh Bunda dianggap efektif nih dalam pengambilan keputusan pada hal-hal itu, hal apa saja yang selama ini Bunda anggap itu efektif banget nih untuk pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini? Yang sudah saya lakukan atau kebijakan yang memang sudah saya lakukan itu biasanya dengan keterbukaan dengan tim. Kita mainnya tidak sendiri. Benar, saya sebagai kepala sekolah, tetapi kita ada tim yang bisa terlibat, dan tim itu kita percayai untuk bisa pengambilan dalam pengambilan proses kebijakan tersebut. Oke. Nah, dari hal-hal yang selama ini sudah Bunda lakukan nih, tentu aja itu kan ada tantangan ya dalam mengambil keputusan. Nah, ini kalau boleh tahu tantangan apa yang menjadi kendala dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tentu tantangan itu pasti ada. Jadi ketika kita sudah mengumpulkan, ketika sudah melaksanakan step by stepnya untuk mengambil sebuah keputusan, pasti ada tantangan yang terbesar ini biasanya terutama tekanan etika itu dari berbagai pihak dengan pandangan yang berbeda. Jadi itu yang harus hati-hati. Selain itu seringkali sulit untuk memprediksi dampak jangka panjangnya dari keputusan yang diambil. Kemudian apakah Bunda itu memiliki masa atau tata kala atau katakanlah jadwal tertentu nih untuk menyelesaikan sebuah kasus dilema etika? Apakah itu misalnya ada kasus atau ada dilema etika itu langsung diselesaikan di tempat, ataukah memiliki jadwal khusus untuk menyelesaikannya? Kemudian kalau diselesaikan dalam bentuk jangka panjang atau ada jadwal seperti itu, bentuk dan prosedurnya seperti apa, juga kalau misalnya diselesaikan di tempat itu seperti apa jalan ceritanya atau prosedur serta bentuknya? Oke, sebenarnya kalau untuk pengambilan keputusan dilema etika atau sebuah kasus itu tidak terjadwal. Tidak terjadwal, kan namanya kasus ya. Dengan kondisional, kita refleksi kondisional. Terus sementara kalau memang ada yang sangat mendesak, memang harus diselesaikan saat itu, ya kita selesaikan dengan berbagai tadi, dengan step by step, dengan pengumpulan informasi, dengan kita merefleksi dan sebagainya dari berbagai pihak, dan nanti kita bawa ke forum dan bagaimana untuk bisa menentukan keputusan yang seadil-adilnya. Luar biasa sekali ya Bun ya. Baik, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja sih yang selama ini sudah mempermudah atau ikut membantu Bunda dalam proses pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang sudah Bunda lalui selama ini? Oke, tentu jawabannya kalau adakah ada. Ada ya. Karena saya sendiri tidak sendiri di sini, saya ada tim. Apalagi kami juga sudah sekolah penggerak, jadi kami ada tim inti di sekolah penggerak itu. Selain guru KP, kami juga melibatkan untuk kesiswaan yang selalu ketika ada problematika atau ada kasus-kasus ya dilema etika yang ada di sekolah kami, pasti kami bawa ke diskusi dengan orang-orang tim kami tersebut. Begitu, baik. Dari semua hal yang tadi sudah Bunda sampaikan ya, pembelajaran apa sih yang dapat Bunda petik dari pengalaman selama Bunda mengambil keputusan tentang dilema etika? Oke, pelajaran yang dapat saya ambil dari semua yang sudah saya laksanakan selama ini adalah komunikasi yang terbuka antara kita dengan tim untuk pengambilan keputusan. Karena apa? Ketika keputusan itu diambil secara sepihak, itu nanti emosional dan sebagainya, pertimbangannya itu masih kurang akurat dan kurang keadilannya. Ketika kita komunikasi dengan terbuka dengan tim, selalu terbuka apapun permasalahannya, kita jadikan satu, mana solusi yang terbaik, insya Allah semuanya akan lebih baik. Baik. Mungkin demikian wawancara kita hari ini ya Bu. Mohon maaf sudah mengganggu Bunda. Barangkali ini menjadi pelajaran juga buat saya, dan semoga SMP ITB itu semakin maju ke depan. Amin, amin, amin. Terima kasih untuk wawancaranya hari ini Bunda. Mohon maaf sekali kalau ada kalimat yang salah, jadi masuk ke dalam hati. Assalamualaikum. Terima kasih Bunda.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nur. Waalaikumsalam, Bu Santi. Ya, gimana? Maaf ini Bu, mengganggu waktu Ibu. Ya. Dengan aktivitas sekolah yang begitu tinggi ya Bu ya. Maaf Santai. ini. Jadi Iya. saya ini ingin ngobrol sama Ibu soal tugas saya di CGP Angkatan 11 ini Iya. tentang modul 3.1 kepemimpinan berbasis pengambilan kebijakan yang berpihak pada nilai-nilai kebajikan. Oke, siap. Bisa jawab ya. Nah, jadi Ibu ada beberapa pertanyaan ke depan yang akan saya obrolkan sama Ibu, dan ini salah satu daripada bagian pembelajaran saya Oke, siap. di pendidikan di Rumah ini. Ya. Memberikan waktunya Bu. Ya, siap. Jadi selama ini kan mungkin di sekolah Ibu itu sudah banyak ya mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Nah, ini gimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus itu merupakan kasus dilema etika atau bujukan moral, Bu? Ya, yang pertama mungkin saya itu akan mengumpulkan berbagai informasi yang menjadi penguat saya dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi ketika saya mengambil sebuah keputusan, saya nggak memberatkan salah satu pihak, otomatis bisa dijalankan oleh saya pribadi, sekolah, dan orang lain. Itu yang saya lakukan selama ini. Ya. Ya, terima kasih Ibu. Kemudian bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana di situ ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Yang pastinya yang pertama mungkin kita mencari apa ya, Mbak ya? Mencari informasi sebanyak-banyak mungkin, dan kemudian nanti menganalisa antara pro dan kontranya permasalahan tersebut. Jadi harus mencari kepentingan atau yang menjadikan solusi nantinya dan bisa dijalankan secara adil untuk kedua belah pihak. Itu kemungkinan seperti itu. Jadi informasinya nggak dari satu saja gitu. Baik, berarti kalau dari situ boleh kami simpulkan sedikit bahwa selama Ibu mengambil keputusan artinya butuh banyak data ya Bu ya. Betul sekali. Nah, kemudian pada saat pengumpulan data itu ada langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih yang Ibu lakukan selama Ibu melakukan memberikan keputusan selama Ibu menjadi kepala sekolah? Ya, banyak sekali tahap-tahap yang harus saya lakukan. Yang pertama pasti mendefinisikan ya, menganalisis masalah tersebut, kemudian mengumpulkan informasi. Mungkin ya, informasi harus saya banyak-banyak kumpulkan itu dari berbagai pihak. Setelah itu musyawarah, berdiskusi bagaimana nanti cara terbaiknya, cara terbagusnya untuk kedepannya, kemudian mengambil konsekuensinya. Yang terakhir yaitu kita bisa mengambil keputusan ya. Keputusan yang saya ambil itu benar-benar dipastikan bahwasanya keputusan itu adalah keputusan yang efektif dan seadil-adilnya untuk kita semuanya. Jadi nggak ada yang dirugikan gitu, Mbak. Oke. Ya. Saya kira mungkin langkah dan prosedur yang Ibu lakukan itu menurut Ibu itu sudah yang terbaik ya Bu. Insya Allah. Nah, kemudian itu selanjutnya itu hal apa saja Bu yang selama ini Ibu anggap itu paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Face to face, ngobrol ya, ngobrol, intinya kita bertatap muka, kemudian ngobrol secara terbuka, transparan. Jadi nggak ada yang perlu ditutup-tutupi, nggak ada yang, kalau bahasa Jawanya pelos-pelosan. Nah, seperti itu, intinya seperti itu. Kalau kita udah terbuka ya oke lah, seperti itu. Iya, luar Iya. biasa sekali ya Bu ya. Kemudian setelah tadi Ibu mengatakan bahwa harus face to face ya Bu. Kemudian hal apa saja gitu selama ini yang menurut Ibu itu merupakan tantangan dalam Ibu mengambil keputusan pada kasus-kasus tersebut? Wah, yang paling berat itu masalah tantangannya yaitu tekanan dari berbagai pihak. Itu khususnya untuk saya ya, karena permainannya nggak cuma hati, mikirkan semuanya. Ya itulah yang sangat memakan energi gitu untuk saya pribadi itu khususnya ya. Ya.
baik karena ini memakan dan pikiran dan lain sebagainya Bu ya. Ini apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu untuk Ibu memutuskan kasus ini, yang kasus dilema etika ini, apakah dia termasuk maksudnya kasus ini apa bisa langsung diselesaikan di tempat atau Ibu buat jadwal khusus untuk menyelesaikannya. Jadi bentuk dan prosedurnya seperti apa yang Ibu jalankan? Selama ini ya kalau keputusan etika ini kan bisa diselesaikan dengan cepat, tidak dengan cepat ya, memerlukan waktu untuk mempertimbangkan semuanya. Ya setidaknya sembari menunggu informasi yang ada, kita lebih sering untuk diskusi ya, lebih diskusi mendalam, khususnya untuk masalah-masalah yang sangat kompleks ya, mungkin sering diperlukan dalam waktu yang melakukan diskusi mendalam dan mendapatkan sebuah informasi itu secara benar-benar relevan sebelum kita mengambil keputusan yang finish lah ya, akhir gitu. Baik Bu ya. Dari kita tadi sudah ngobrol ya Bu ya. Nah ini dari sekian lama perjalanan Ibu itu jadi kepala sekolah, mengambil keputusan yang sudah begitu banyak ya. Ini adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini tuh membantu Ibu mempermudah dan juga membantu Ibu dalam mengambil keputusan di kasus-kasus dilema etika ini? Kalau saya bicaranya seperti orang-orang itu ya curhat, khususnya ada khususnya teman sejawat yang bisa memahami pemikiran saya, permasalahan saya gitu. Kalau ke yang lebih pengacara atau apa ya itu ya namanya psikologis sebesar tidak ada, mungkin ya hanya ke tim manajemennya manajemen aja untuk mencari dukungan tentang permasalahan yang sedang saya hadapi sekarang ini gitu, khususnya seperti itu sebelum mengambil keputusan yang memang harus tidak memberatkan salah satu pihak gitu Bu Santi. Adakah keterlibatan wakil-kurikulum, mahasiswaan atau pejabat yang lain atau wali kelas dalam mengambil keputusan ini? Kalau memang itu diperlukan, saya melibatkan mereka karena setiap keputusan saya itu nantinya juga mereka yang bekerja, juga mereka yang membantu saya. Jadi otomatis saya harus melibatkan mereka dalam setiap sebelum mengambil keputusan saya. Oke. Nah Ibu, kita dari tadi itu udah ngobrol panjang kali lebar ya. Ini dari semua hal yang tadi sudah Ibu sampaikan gitu ya. Pembelajaran apa sih yang Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan ini? Kalau yang pelajaran sangat penting itu yaitu ya permasalahan kita lebih dewasa, khususnya saya bisa mengambil keputusan, artinya tidak hanya dalam mengambil satu pihak. Intinya kita juga memikirkan perasaan orang lain, memikirkan nanti ke depannya bagaimana, bukan hanya ego saya, sekalipun itu juga nanti berguna untuk semuanya. Jadi artinya kita memang harus bekerja sama dengan orang lain, bekerja dengan kita sendiri, harus mantap dalam mengambil keputusannya. Benar-benar itu pengalamannya benar-benar sekali untuk saya gitu. Ya Ibu, luar biasa ya, saya jadi agak kayak mau jadi kepala sekolah misalnya ya, karena melihat Ibu yang ngambil keputusan jadi kepala sekolah itu sepertinya memang harus matang banget ya. Dan saya sore hari ini dapat pembelajaran berharga dari Ibu. Ini terima kasih banyak. Sama-sama. Sudah meluangkan waktu, sudah ngobrol sama saya dan sudah menjadikan pencerahan baru buat saya yang masih dalam belajar. Ya, hanya ini yang saya sampaikan. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih ya Bu. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.